Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Yang pertama yaitu ada Asyifa Mutiara Ramadhani, yang kedua ada Izatul Mardiah, dan yang ketiga ada Sukma Enggalita Sedayu. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai konsep pendidikan Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang ikon ulama di bidang filosof, pakar pendidikan, dan seorang sufi muslim yang mendalami keilmuannya. Selanjutnya yaitu biografi Imam Al-Ghazali. Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Al-Ghazali lahir pada tahun 1058 Masehi di dekat kota Tus atau Khorasan dari keluarga terpelajar Persia dan mempunyai kecenderungan pada dunia sofistik. Tahukah kamu, Al-Ghazali memulai pendidikan dasarnya pada umur 7 tahun dengan mempelajari bahasa Arab, Persia, Al-Quran, dan prinsip-prinsip agama. Menjelang umur 15 tahun, Al-Ghazali pindah ke Jurjan untuk mempelajari fikih di bawah bimbingan Imam Al-Ismaili dan akhirnya kembali ke Tus lagi. Sesudah itu, Imam Al-Ghazali pindah ke Nisabur untuk belajar kepada seorang ahli agama di masanya, yaitu Al-Juwaini, hingga gurunya wafat. Dari beliau inilah, Imam Al-Ghazali belajar ilmu kalam, ilmu usul, dan ilmu pengetahuan agama lainnya. Ketika gurunya meninggal, Al-Ghazali meninggalkan Nisabur. Kemudian beliau menuju ke istana Nizam Al-Mulk yang menjadi seorang Perdana Menteri ketika itu adalah Sultan Bani Saljuk. Karena kehebatan ilmunya, akhirnya pada tahun 484 atau 1091 Masehi, Nizam Al-Mulk mengangkat Imam Al-Ghazali sebagai guru besar di universitas yang didirikannya di Baghdad. Setelah 4 tahun, beliau memutuskan untuk berhenti mengajar di Baghdad, lalu ditinggalkannya kota tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Setelah itu, beliau menuju Syam, hidup dalam Jami Umawi dengan kehidupan serba penuh ibadah. Kemudian, pada suatu waktu, beliau pulang ke Baghdad kembali mengajar di sana. Sekembalinya Imam Al-Ghazali ke Baghdad sekitar 10 tahun, beliau pindah ke Nisabur dan sibuk mengajar di sana dalam waktu yang tidak lama. Setelah itu, beliau meninggal di kota Tus, kota kelahirannya pada 505 Hijriah atau pada tahun 1111 Masehi. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat, dengan bertakarub kepada Allah melalui ilmu yang sudah dia dapatkan melalui proses pendidikan. Konsep pendidikan menurut Imam Al-Ghazali. Dalam masalah pendidikan, Al-Ghazali lebih cenderung berpaham empiris. Hal ini antara lain disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap peserta didik. Hal ini sejalan dengan pesan Rasulullah yang menegaskan, setiap anak dilahirkan dalam keadaan bersih. Kedua orang tualah yang menyebabkan anak itu menjadi pengikut Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Terkait hadis tersebut, Al-Ghazali mengatakan, jika anak menerima ajaran dan kebiasaan hidup yang baik, maka anak itu menjadi baik. Sebaliknya, jika anak itu dibiasakan melakukan perbuatan buruk dan dibiasakan kepada hal-hal yang jahat, maka anak itu akan berakhlak jelek. Selanjutnya yaitu metode pendidikan Islam. Al-Ghazali membagi metode pendidikan ini menjadi 5 metode. Yang pertama yaitu metode teladan, yang kedua metode bimbingan dan penyuluhan, yang ketiga metode cerita, yang keempat metode motivasi, dan yang kelima metode mendorong semangat. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali yang pertama yaitu mempelajari ilmu pengetahuan dengan tujuan beribadah kepada Allah. Adapun tujuan yang kedua yaitu mempelajari ilmu pengetahuan sebagai sarana pembentukan akhlak
karimah. Dan tujuan pendidikan yang ketiga yaitu mempelajari ilmu pengetahuan sebagai sarana mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 2 faktor asasi menurut Al-Ghazali. Untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan apapun, ada 2 faktor asasi berikut ini yang mutlak adanya. Yang pertama yaitu aspek-aspek ilmu pengetahuan yang harus dibekalkan kepada murid, atau dengan makna lain ialah kurikulum pelajaran yang harus dicapai oleh murid. Yang kedua yaitu metode yang telah digunakan untuk menyampaikan ilmu atau materi kurikulum kepada murid, sehingga ia benar-benar menaruh perhatiannya kepada kurikulum dan dapat menyerap faedahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Berikut ini ada sedikit kata-kata mutiara dari Imam Al-Ghazali yang berbunyi, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, dan mencapai ilmu adalah jihad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.